Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Jim YouTube channel bersama saya Eti Wahyuni dalam agenda kemuslimahan Dialog Anissa. Gimana teman-teman kabarnya? Balik lagi ya sama saya. Kali ini kita akan diskusi mengenai serba-serbi hadat istihadah yang ditemani oleh Ustazah ini. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Eti Wahyuni sebagai moderator atau host pada diskusi interaktif kita dengan tema serba-serbi hadat istihadah. Nah, kali ini kita akan ditemani oleh Ustazah Inung yang saat ini sedang aktif pada perguruan gitu ya. Saat ini beliau sebagai guru tahsin dan tahfiz, guru madah fikih dan hadis di pesantren Sukabumi dan Pondok Tahfiz Katijah, serta membuka kelas online tahsin. Nah, saat ini Ustazah Inung sudah bergabung di tengah-tengah kita. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam, Mbak Etik. Gimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah. Ini Masya Allah. Mohon maaf sebelumnya ya, tadi terlambat masuknya karena perbedaan waktu ya. Saya di Sukabumi. Iya, tidak apa-apa Ustazah. Ya, semoga Ustazah sekeluarga selalu diberikan kesehatan. Untuk kesibukannya selain yang saya sebutkan tadi, yang aktif di bidang guru mengajar gitu ya Ustazah, sekarang ini sedang aktif apa lagi Ustazah? Tentunya tugas utamanya ibu rumah tangga ya. Selain yang tadi ya saya itu aja sih ngajar sama ibu-ibu ya, belajar Al-Quran dari dulu ya, dari sejak gadis sampai sekarang itu aja terus yang digeluti. Kemudian beberapa tahun ini sudah aktif mengajar hadis sama fikih. Dan sebelumnya sama-sama di BEM ya, saya BEM juga dulu. Di kampus saya BEM juga, ini ketemu di BEM sama teman-teman. Sebelumnya aktif juga di kemahasiswaan ya, kemahasiswaan dan kesiswaan. Nah, berhubung sekarang pandemi jadinya semuanya berhenti dulu ya. Itu aja sih. Jelas ya suaranya? Takutnya kurang jelas. Alhamdulillah jelas. Ya. Oke, langsung saja kita mulai ke diskusi interaktif, yaitu mengenai serba-serbi hadat dan istihadah. Ini untuk yang pertama saya mau menanyakan, saat istihadah tentunya kan kita masih diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu ya Ustazah. Tapi ketentuan untuk sholatnya itu sendiri masih sama atau ada cara-cara khusus atau hal-hal yang perlu disiapkan sebelum sholat itu apakah? Nah, mute ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah teman-teman mahasiswi dari jamaah intelektual mahasiswa muslim ya, BEM Fakultas Sains Universitas Airlangga, Masya Allah hari ini saya dipertemukan dengan wajah-wajah segar, Masya Allah ya. Terasa sekali ininya ya, perbedaannya karena saya sudah berapa puluh tahun yang lalu mungkin ya jadi mahasiswa. Dan ini luar biasa, apa namanya, kemarin disampaikan sama siapa namanya, Mbak Nirma ya, Ustazah tidak ada materi tapi ini aja apa interaktif. Wah ini justru malah lebih ya Masya Allah. Untuk sholat bagi yang sedang mengalami istihadah itu tidak ada perbedaan dengan sholat-sholat yang lainnya ya. Hanya saja mungkin ketika istihadah itu ya ketika sedang mau sholat, ya teman-teman ketika mau sholat bebersih dulu ya. Bebersih itu maksudnya
membersihkan diri tapi tidak mandi ya. Jadi sebelum wudhu dibersihkan dulu area istihadahnya, kemudian wudhu seperti biasa ya, tidak mandi, nanti repot 5 kali mandi dalam sehari ya. Lanjut, silahkan. Oke, baik, makasih Ustazah. Terus biasanya kalau setelah selesai fase menstruasi atau haid, itu kan kita membersihkan diri dengan mandi wajib. Yeah. Nah, tapi kadang tuh selang beberapa hari gitu, masih tiba-tiba keluar bercak darah. Nah, itu bercak darahnya masih bisa dianggap sebagai darah haid atau sudah bisa dikatakan sebagai darah istihadah saja? Oke, jadi teman-teman, ketika haid itu kita lihat haid kita biasanya berapa hari ya, biasanya berapa hari, kemudian ketika terhenti, kalau haid itu betul-betul berhenti, itu dia ada 2 macam ya. Ada 2 kebiasaan ketika haid itu berhenti. Satu, ketika haid itu berhenti, diakhiri dengan keluarnya cairan putih ya. Seperti keputihan begitu ya, seperti keputihan atau pokoknya keluar cairan tapi tidak berwarna keruh, tidak berwarna coklat, apalagi berwarna merah gitu ya. Jadi keluar cairan ya. Kalau sudah keluar cairan berarti berhenti haidnya, selesai. Atau saya tidak keluar cairan tapi di di area vagina itu kering ya. Kering, jadi tidak ada darah gitu ya, tidak ada cairan, nah itu berarti berhenti darahnya. Ya, berarti berhenti darahnya, dan diusahakan ketika selesai haid mengecek ini selesai atau tidaknya itu pakai kapas ya, pakai kapas. Nah, di situ dilihat ya, ditempelkan kapas, nanti dilihat masih ada darah atau tidak. Nah, dari situ kan akan terlihat ada cairan putih atau betul-betul berhenti, kering aja gitu ya. Itu. Baik, terima kasih Ustazah. Kemudian selanjutnya ini yang wajarnya juga dialami oleh kami muslimah gitu ya setiap bulannya, yaitu ada keputihan. Karena tadi Ustazah juga sudah menyinggung keputihan gitu. Nah, apakah keputihan itu sendiri bersifat najis dan apakah kita juga masih diperbolehkan untuk sholat atau harus dibersihkan atau gimana dulu Ustazah? Nah, ya, keputihan. Nah, biasanya menjelang haid ya, menjelang haid itu suka keputihan dulu gitu ya. Bahkan bisa ada yang banyak atau macam-macam juga ya keputihan, ada yang bisa sampai bau, warna berubah itu nanti bagian bagian tim kesehatan yang lebih paham masalah itunya. Tetapi ketika keputihan itu sendiri ya, keputihan itu ada yang mengatakan dia najis ya, ada yang mengatakan tidak ya. Jadi di sini untuk fikih itu diambil persamaannya, jangan diperbesar perbedaannya ya. Jadi untuk keputihan rata-rata para ulama mengatakan itu tidak najis ya. Tetapi dia ketika misalkan keputihannya lagi banyak nih ya, sedang banyak keputihannya, kemudian teman-teman mau sholat, boleh mengganti CD-nya diganti ya. Tapi kalaupun misalkan tidak diganti juga, kalau keputihannya sedikit, cukup dibersihkan saja, sama seperti yang istihadah ya, sama seperti yang istihadah. Tetapi kalau banyak diusahakan ya, kita ketika mau sholat itu dalam keadaan bersih ya, dalam keadaan ya kita sendiri nyaman ya, ketika mau sholat itu harus dalam keadaan nyaman. Nah, sekarang saya mau nanya untuk masalah istihadah. Masalah istihadah
kalau misalnya keluarnya itu banyak, sedangkan tadi sebelum kita sholat, kita harus mensucikan dulu ya Ustazah. Walaupun nggak mandi, tapi harus dibersihkan dan harus nyaman gitu. Nah, tapi kalau misalnya keluar darahnya itu banyak, sehingga misalnya saat kita sholat itu bisa keluar dan mengotori pakaian kita, apakah kita itu diperbolehkan untuk mengkodok sholat kita, menggantinya di saat istihadahnya sudah selesai atau sudah tidak sebanyak itu, ataukah harus wajib sholat saat itu juga? Ya, saya sendiri kebetulan beberapa waktu lalu itu sedang bermasalah haidnya ya. Jadi sampai saat ini masih mengkonsumsi obat ya. Istihadah. Jadi beberapa waktu lalu itu kok ini matching sekali ya gitu ya. Ketika saya membahas tentang istihadah, ternyata saya juga sedang istihadah gitu. Satu istihadah tentunya ada kaitannya dengan kesehatan kita ya. Bisa jadi kurang olahraga dan segala macam, pola makan ya, pola hidupnya kurang baik, lama kelamaan ya. Saya juga sebelumnya tidak sampai istihadah gitu ya. Ketika pola makan, pola hidupnya berlanjut ya bertahun-tahun seperti itu, akhirnya ternyata mengalami juga yang namanya istihadah gitu. Itu dari hormonnya ya, dari hormonnya yang sedang tidak baik, jadinya terjadi istihadah. Nah, ketika istihadah, teman-teman bisa menggunakan pembalut ya, bisa menggunakan pembalut. Jadi ketika misalkan mau sholat, oh ternyata keluarnya banyak. Nah, yang saya rasakan istihadah itu tidak sederas haid ya, tidak sederas haid. Bahkan yang sudah dirasakan itu justru malah lebih banyak keputihan ya. Keputihan itu lebih banyak ketimbang darah istihadah. Darah istihadah itu antara ada dan tiada gitu ya. Ketika kita lihat di CD itu nggak ada dia gitu ya. Tapi ketika kita cek pakai kapas ada. Itu kan gemesin gitu. Ini kita mau waktu itu saya menyangka itu haid ya. Waktu itu menyangka haid, ternyata itu istihadah. Ketika kalau memang istihadahnya agak banyak ya, mengalir banyak karena setiap orang kan berbeda ya. Jadi kita tunggu dulu ya, kita tunggu dulu beberapa saat, bahkan haid juga kan tidak terus-menerus keluar ya. Jadi tunggu dulu sampai agak reda, kemudian bebersih ya, cuci-cuci, bukan mandi, tapi kemudian kita pakai pembalut, sholat. Kemudian ketika kita sedang sholat, masih dalam keadaan sholat, istihadahnya keluar, itu tidak masalah ya. Itu tidak masalah, dan apalagi misalkan sampai mengotori baju ya, kan tadi kita sudah pakai pembalut ya, insya Allah tidak akan separah itu gitu ya. Itu Allah. Ya. Setelah di ghosting sama istihadah, saya mau nanya, banyak yang ngomong ada ini merupakan mitos atau fakta gitu. Katanya kalau sedang haid atau menstruasi kita dilarang memotong kuku sama memotong rambut. Nah, itu gimana menurut? Nah, itu ya biasanya kalau santri-santri baru itu ini pasti jadi permasalahan di awal ya. Saya pun pernah bertahun-tahun ya mengalami itu ketika haid atau nifas gitu ya. Tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut. Ketika sedang haid. Ketika teman-teman haid, misalkan haidnya hari Kamis, sedangkan potong kuku hari Jumat ya sunnahnya. Kemudian haid gitu ya. Kalau merasa ini kukunya udah panjang gitu ya. Ketika sudah merasa tidak nyaman gitu ya, berasa kalau orang yang tidak biasa pelihara kuku itu nggak nyaman gitu ya, kuku panjang sedikit tidak nyaman. Ya potong aja ya, karena tidak ada dalilnya ya, tidak boleh potong kuku. Kemudian potong rambut, apa nggak bisa nunggu setelah haid? Potong rambutnya kenapa harus dalam keadaan haid gitu ya? Nah,
maksain banget gitu potong rambutnya. Karena kan kita tidak seperti Ikhwan gitu ya, kelewat seminggu potong rambutnya kelihatan gondrong gitu, kalau kita kan enggak. Nah, biasanya bermasalah ketika rambutnya rontok. Ya, rambutnya rontok ini dikumpulin apa enggak gitu ya. Zaman saya dulu kalau nyisir, ambil buku ya, ambil buku terus disisirin, dikumpulin, nanti pas mandi, ya dibawalah ya. Nah, ketika apa namanya, ketika anggota tubuh kita terlepas, dari badan kita, itu namanya sudah bangkai. Kuku terpotong, ya, sudah lepas itu namanya sudah bangkai, rambut terlepas itu namanya sudah bangkai gitu ya. Tidak usah, diikutkan ketika kita mandi. Eee, Kemudian apalagi ketika misalkan ibu yang nifas gitu ya, ibu yang nifas kebayang itu bayi kan masih kulitnya lembut banget gitu ya, terus ibunya selama sebulan lebih nggak potong kuku kan, masya Allah itu kayak gimana ya. Jadi di situ dikembalikan ke kenyamanannya kita dan yang sering saya sampaikan adalah ketika kita sudah tahu dalam keadaan haid ya. Kemudian orang tua kita, ibu kita tuh tahu kita haid. Terus jangan ngajakin potong kuku depan ibu kita. Ya, ngajak perang itu namanya. Karena pemahaman beliau-beliau kan tidak boleh ya, terus kitanya ngajain gitu ya, itu kan jadi, di apa namanya, diusahakan cari, apa, kalau udah nggak nyaman banget ya jangan di depan orang yang berpemahaman berbeda dengan kita gitu. Aslinya tidak ada ya, tidak ada larangan untuk memotong kuku. Tetapi, dalam bagian pendapat ulama, mereka berpendapat bahwa ketika bagian tubuh kita terlepas dari kita itu, sebaiknya dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, memotong kuku gitu, sebaiknya dalam keadaan bersih, selesai mandi potong kuku, lagian lebih mudah juga motongnya gitu ya kalau habis mandi. Jadi, kita bisa merujuk ke situ ya, kita bisa merujuk kalau bisa anggota tubuh yang terlepas dari kita itu sedang kita dalam keadaan suci. Jadi potong kuku juga tidak dalam keadaan haid gitu. Tapi itu tidak ada dalil yang mengatakan tidak boleh. Wallahu a'lam. Oke. Terus untuk hukum membaca Al-Quran terjemahan gitu maupun aplikasi Al-Quran di handphone pada waktu haid itu menurut ajaran Rasulullah itu apakah diperbolehkan walaupun niatnya itu untuk belajar? Ya, sama ini juga ya. Ketika kita dalam keadaan haid, yang pertama tentunya kalau teman-teman berpemahaman boleh membaca Al-Quran, jangan baca Quran di depan yang berpemahaman tidak boleh ya. Itu satu. Jadi kedepankan dalam fikih ini kedepankan perdamaian yang yang kunut. ini loncat dulu ya, misalkan ada kisahnya kan para ulama itu beliau yang berpemahaman harus tidak ada kunut, kemudian berziarah ke ulama yang kunut. Nah, kata murid-muridnya, wah dia harus kunut nih di sini gitu ya. Padahal bagi mereka saling menghormati aja gitu ya. Oh, kalau di daerah situ kunut, dia ikut kunut gitu ya. Tapi kalau enggak, ya enggak gitu. Nah, kita juga dalam hal ini sebetulnya para ulama, para imam mazhab itu berpendapat ketika dalam keadaan haid maka perempuan tidak boleh membaca Al-Quran. Mazhab Syafi'i sendiri membolehkan ketika dalam keadaan belajar. Ya, ketika untuk belajar mengajar itu boleh. Ya, untuk belajar mengajar itu boleh mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dan mazhab Hanafi, 3 mazhab. Sedangkan mazhab Maliki itu membolehkan dengan syarat, ya, membolehkan dengan syaratnya
karena untuk menjaga hafalan, ya. Karena untuk menjaga hafalan, misalkan teman-teman yang di pondok tahfidz ya, yang di pondok tahfidz kan apalagi kalau haidnya misalkan seminggu lebih, bisa sampai 2 minggu, itu untuk mengembalikan moodnya lagi tuh tidak mudah ya. Kemudian bagaimana dengan aplikasi Al-Qur'an gitu ya. Ya mau aplikasi ataupun misalkan di Al-Qur'an yang biasa, yang pertama ada yang mengatakan boleh membacanya tapi tidak boleh menyentuhnya. Ada yang mengatakan boleh nyentuhnya tapi tidak boleh membaca gitu ya. Jadi berbagai versi. Nah, ketika teman-teman mondok, ikuti saja peraturan pondoknya gitu ya. Tetapi ketika belajar apa namanya, belajar misalkan dalam halaqah Al-Qur'an, tanya ustadzanya. Ustadzanya pemahamannya seperti apa. Tetapi kalau untuk sekedar belajar mengajar, para ulama sepakat untuk membolehkan ya. Tetapi apa belajar mengajar, kemudian untuk zikir ya, untuk zikir baca al-masurat misalkan, atau sebelum tidur baca kulhu ya, baca al-ikhlas, al-falaq, an-nas menjelang tidur itu dibolehkan. Baca al-muluk mau tidur itu masuknya zikir ya, itu dibolehkan. Tetapi untuk menambah bacaan rutinitas odoj misalkan gitu ya, itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Yang membolehkan hanya Imam Malik ya, hanya Imam Malik, dan itu menjadi dalil bagi para penghafal di pondok-pondok atau yang memang teman-teman yang sedang menjaga hafalannya. Allah alam. Untuk selanjutnya, jika kita itu untuk mandi sore gitu ya, berarti sekitar jam 4 sore ya Ustazah Ya, itu sudah tidak ada darah. Tapi kadang kita khawatir gitu, nanti kalau keluar lagi gimana? Jadi belum mensucikan diri. Nah ternyata benar sampai jam 7 malam itu tidak ada darah yang keluar atau udah bisa dikatakan kita sudah suci gitu. Nah apakah kita juga berkewajiban untuk mengqadha sholat sebelumnya karena kita sudah suci? oh iya. Ketika teman-teman mau bersuci, caranya kan tadi dicek dulu, ya dicek dulu apa sudah keluar cairan putih atau apa sekitaran keluar darahnya itu kering. Nah, kalau sudah begitu maka mandi. Atau misalkan begini, dari sebelumnya darahnya itu sudah berkurang menjelang habis ya, menjelang habis. Ditunggu saja ya, ditunggu saja. Karena kan darah itu tidak terus-menerus keluar ya. Tidak terus-menerus keluar sehingga ketika terhenti itu dilihat ini hari keberapa. Ya, kebiasaannya biasanya berapa hari. Ya, sebaiknya ditunggu sampai berapa lama ya, sampai berapa lama biasanya kita haid masing-masing karena satu sama lain kan berbeda. Ya. Kalaupun misalkan karena sudah 6 hari ya, karena sudah 6 hari haid ya, karena sudah 6 hari haid biasanya subuhnya bablas gitu ya. Ibunya juga tidak membangunkan gitu ya kan, oh haid ya, akhirnya tidak dibangunkan, kemudian padahal kita dari malamnya sudah berniat untuk mandi sebelum subuh gitu ya, untuk bebersih sebelum subuh. Kayaknya nih pas Isya itu sudah sedikit tapi masih ada keruh-keruh sedikit gitu ya. Tapi ini sudah hari ke-7 misalkan atau hari ke-6 gitu ya. Kemudian subuhnya kita berniat untuk bebersih, ternyata malah bangunnya jam 6 gitu ya, setengah 7, atau kelupaan gitu ya. Sudah jam 8, jam 9, oh iya, sekarang kan kita itu kan biasanya kalau masuk haid, kita kadang udah wudhu gitu ya, udah wudhu pas mau sholat baru ingat, oh iya lagi haid. Karena kebiasaannya haid gitu ya. Tapi ketika mau bebersih malah lupa gitu ya. Kalau ini tuh harus bebersih gitu. Misalkan seperti itu, kemudian kelupaan, aduh gimana kan tadi perkiraan kayaknya subuh itu sudah masuk masa suci ya.
Untuk kehati-hatian sebaiknya diqodho ya, sebaiknya diqodho. Tapi kalau misalkan ternyata masih ragu-ragu tadi sebenarnya sudah bersih apa belum, ya tidak usah diqodho ya, tidak usah diqodho. Tapi kalau yakin bahwa, oh tadi itu asar tuh, kalau misalnya tadi asar gitu ya, udah ditandain dari asar, maghrib itu sudah bersih, nggak ada ya. Kemudian bebersihnya baru, isya gitu ya. Setelah isya baru bebersih, ini gimana nih yang dari asar? Qodho saja kalau mau diqodho ya. Allah a'lam. Baik, untuk yang satu ini kayaknya agak keluar dari tema kita, tapi masih seputar haid, nifas gitu ya Ustazah. Untuk ibu yang sedang KB itu kan biasanya mengeluarkan darah gitu ya. Tapi waktunya juga nggak konstan, entah berapa hari gitu. Nah, itu bisa dikatakan sebagai haid atau istihadah Ustazah? Ya, teman-teman ini perlu dicatat ya, perlu dicatat. Ada rumus dalam mengenali ini haid atau bukan, ya ini haid atau istihadah. Ya. Untuk dikatakan seseorang itu mengalami haid, yang pertama dia harus usianya 9 tahun minimal, 9 tahun hijriah. Nah, 9 tahun hijriah kan kalau Masehinya biasanya belum ulang tahun, ya. Masih jauh Masehinya, tapi hijriahnya sudah. Anak saya tuh yang 10 tahun, 10 tahunnya itu sudah berlalu. Kemarin di 1 Zulhijjah, itu dia sudah 10 tahun secara hijriah. Tapi Masehinya nanti masih 28 Oktober. Ya, dia baru 10 tahunnya 28 Oktober. Nah, tapi secara hijriah, dia 1 Zulhijjah kemarin Idul Adha itu 1 Zulhijjahnya, itu dia sudah 10 tahun. Nah, maka ketika seorang anak perempuan sudah 9 tahun hijriah, keluar darah, nah itu bisa dikatakan haid. Yang kedua, haid itu dia sudah 9 tahun lebih, apalagi ibu-ibu gitu ya. Kemudian darahnya itu harus 24 jam. 24 jam itu bagaimana? Ya, 24 jam itu misalkan kayak tadi yang KB, saya pun pernah KB suntik ya, KB suntik 3 bulan itu tidak haid. Tidak haid, kalaupun haid itu biasanya sehari keluar sedikit gitu ya, sedikit, atau 3 hari keluar, tapi sedikit-sedikit. Nah, haid itu harus 24 jam. 24 jam itu mulai sekarang coba saja teman-teman ya, apalagi ini teman-teman sains nih ya, coba saja ketika nanti haid, dari hari pertama, mohon maaf suaranya. Ketika hari pertama teman-teman catat, hari ini haid berapa jam. Ya, haid berapa jam dicatat, kemudian besoknya tambah lagi, keluar lagi berapa jam. Misalkan dari subuh pas bangun udah keluar tuh sampai jam 7. Dari jam 7 itu selesai mandi belum keluar-keluar juga, baru keluar jam 11 siang. 11 siang sampai jam 1, jam 2 keluar. Kemudian tidak keluar lagi, maghribnya baru keluar gitu ya. Biasanya kalau hari kedua itu banyak gitu ya, baru hari kedua, hari ketiga banyak. Nah itu diperkirakan saja ya, dikira-kira durasinya hari ini berapa jam. Nah, 20 minimal haid itu 24 jam dalam rentang waktu selama masa haid. Misalkan kita haid 7 hari, ya minimal 24 jam. Ada nggak dalam masa 7 hari itu kita haidnya selama 24 jam kalau diakumulasi? Ya, kalau kurang dari 24 jam, 7 hari, keluarnya itu cuma sejam sehari, cuma 2 jam gitu ya. Kemudian itu berlangsung selama 7 hari, berarti itu bukan haid, ya. Dan rasanya juga ke badan tidak enak gitu ya, pegel. Nah, jadi ketika darahnya itu yang keluar tidak mencapai durasi selama 24 jam, maka dia bukan haid. Yang ketiga, haid itu tidak lebih dari 15 hari.
ya. Tidak lebih dari 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari berarti dia istihadoh ya. Kalau sudah lewat 15 hari berarti dia istihadoh. Kemudian yang keempat, bisa dikatakan haid kalau haid terakhir ya, haid terakhir itu kita berjarak 15 hari. 15 hari misalkan kemarin kita haid bersih ya, bersih dari haid itu tanggal 1 September. Sekarang sudah tanggal 18 September. Tanggal 1 bebersih ya. Kemudian tanggal 18 sudah keluar lagi. Itu udah ada 15 hari belum sucinya? Sudah ya? Sudah 15 hari. Nah, kalau sudah 15 hari berarti dia haid ya. Tapi kalau misalkan haid kemarin September itu tanggal 1 haidnya berlangsung selama 7 hari ya. Tanggal 7 kita bebersih ya. Tanggal 7 bebersih, tanggal 18 keluar lagi. Kalau tanggal 7 bebersih, tanggal 18 keluar lagi berarti belum 15 hari. Itu bukan haid. Dan ditunggu saja, itu biasanya cuma sedikit-sedikit gitu ya. Tidak seperti darah haid ya, tidak sebanyak darah haid. Kemudian darahnya juga berbeda. Ya, darahnya juga berbeda, biasanya lebih cair. Ya, kalau darah haid itu dia lebih pekat, cenderung agak lengket gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau darah istihadah dia lebih cair ya. Lebih mudah nempel juga gitu ya. Maksudnya dia lebih mudah turun gitu ya, ketahuan di CD kita. Kemudian yang kelima tentunya tidak didahului oleh lahiran gitu ya, atau misalkan keguguran, itu bukan nifas, bukan haid lagi, tapi namanya sudah nifas ya. Gitu ya rumusnya. Pertama tadi harus berusia lebih dari 9 tahun, 9 tahun atau lebih ya. Yang kedua, durasinya harus minimal 24 jam. Coba diingat-ingat, Mbak Etik, kemarin haid terakhir ada nggak? Kalau dihitung-hitung 24 jam ada nggak durasinya selama haid? Ada, Ustaz. Ada ya. Kita masing-masing bisa menghitung ya, bisa memperkirakan. Kayaknya ada deh. Bahkan kalau hari kedua itu ada yang sampai pingsan gitu ya, teman saya tuh. Ada yang sampai tembus gitu. Saya hari kedua biasanya lemes terus tiduran aja kita gitu ya, sambil scroll HP. Ini nggak bisa bergerak gitu ya. Biasanya begitu. Kemudian yang ketiga, dia tidak lebih dari 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari berarti istihadah. Kalau tidak kurang dari tidak kurang sucinya, maaf. Dia didahului, haid itu didahului oleh suci selama 15 hari minimal. 15 hari minimal. Saya terakhir kemarin haid berapa ya? Lupa saya. Ini udah tanggal 18, selama September ini belum haid lagi. Jadi berarti kalau nanti keluar darah ini sudah lebih dari 15 hari ya. Rata-rata kan suci itu 23 ya, 23 hari. Karena haidnya 7 hari. Ya, karena haid 7 hari jadi sucinya 23 hari. Kemudian bukan karena habis lahiran. 5 ini aja ya. 5 tanda ini kalau misalkan tidak masuk tanda ini berarti dia istihadah gitu ya. Itu Allah alam. Baik Ustazah. Kemudian ini juga ada mitos atau fakta lagi gitu ya. Mungkin juga tergantung golongan tertentu gitu. Apakah seorang wanita muslim yang sedang haid itu diperbolehkan masuk ke dalam masjid, Ustazah? Ya. Ini saya kalau di kampus saya dulu di Jakarta itu nggak ada beda mau haid mau tidak tetap ke masjid gitu ya. Apalagi saya ngajar ngaji di masjid juga dulu gitu. Jadi nggak ada istilah yang haid nggak masuk gitu. Kemudian ketika di sini ya saya ada pengajian, ibu-ibu. Jadi ada izinnya. Maaf izin nggak datang soalnya lagi haid gitu. Padahal
aslinya kalau di tempat lain saya datang ke masjid gitu. Tapi karena pemahaman di sini, dan itu untuk menimbulkan rasa kebersamaan juga dengan ibu-ibu yang, "Oh iya haid ustazahnya," jadinya nggak datang. Kalau misalkan saya datang terus, ini ustazah nggak pernah haid apa ya, kok kok datang terus gitu ya, kok kayaknya nggak pernah haid padahal masih muda, kok kok udah selesai haidnya gitu. Nah untuk haid ini, eee, beberapa pendapat juga ya, beberapa pendapat untuk, masalah haid ada yang membolehkan, ada yang tidak. Nah, kemudian, ada ulama yang menafsirkan ketika ada hadis ya, hadis Rasulullah, eee, ketika ketika ada perempuan yang haid, jangan dekat-dekat dengan masjidku ketika, engkau sedang haid gitu ya. Nah, kalimat itu jangan dekat-dekat gitu ya, jangan dekat-dekat ke masjid ketika sedang haid. Kemudian di hadis yang lain ada yang mengatakan sebaik-baik, laki-laki ketika sholat itu sholat berjamaah itu di masjid, ya. Sholat berjamaah bagi laki-laki sebaiknya di masjid, kemudian sholat sunnahnya di rumah. Sebaik-baik sholat sunnah adalah di rumah dan sholat fardunya di masjid. Dan masjidku adalah di sini gitu ya kata Rasulullah. Ya, masjidnya Rasulullah itu di samping rumahnya, bahkan nempel gitu ya, nempel dengan rumahnya. Bahkan ketika Rasulullah sedang iktikaf, Rasulullah tidak keluar, tapi minta disisirin sama Aisyah gitu ya. Cuman kepalanya aja gitu ya, kepalanya aja itu kemudian sama Aisyah disisirin dari dalam rumahnya gitu ya. Kemudian jadi dari hadis di sini tidak serta-merta perempuan yang haid tidak boleh dekat-dekat dengan masjid, tidak boleh masuk ke masjid. Di situ bisa difahami secara langsung ya dari lafadznya, secara lafziah tidak boleh dekat berarti nggak boleh. Tapi bisa jadi secara makna juga. Kalau misalkan bisa menjaga kebersihannya, ya bisa menjaga tidak menetes, apalagi sekarang kan berbagai macam merek pembalut gitu ya, itu bisa ya, bisa boleh masuk. Kemudian ada juga yang mengatakan kalau sebentar saja itu boleh, tapi kalau misalkan sampai itikaf itu tidak boleh gitu ya. Jadi macam-macam pendapatnya, selama memang kita mengambil sesuatu pendapat itu untuk sebuah kebaikan gitu ya. Jadi bukan hanya untuk gimana nih pendapat ini, gimana pendapat ini. Kata ustadzah yang ini nggak boleh, kata ustadzah ini ya, tidak untuk dibenturkan gitu ya. Tapi ketika misalkan saya pernah waktu itu mengisi karena sudah dijadwalkan ya, yang sudah dijadwalkan dan lupa kalau itu tuh jadwal haid, kemudian saya diminta ngisi di masjid ya, saya ikut aja gitu. Dan nggak usah bilang-bilang, Bu sebenarnya saya haid. Tapi saya pendapatnya begini, nah itu ya, jangan seperti itu. Oke, Allah alam. Baik, Ustazah. Kemudian, jika seorang wanita muslim dalam keadaan yang haid, tapi dia sakit gitu, jadi nggak memungkinkan untuk melakukan mandi suci gitu ya, tapi saat itu sudah selesai haidnya, tapi kita nggak boleh mandi mungkin karena lagi kondisi. Nah, itu apakah ada cara lain untuk kita mensucikan gitu? Iya, Islam itu tidak ribet ya, tidak ribet, tidak memberatkan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan yang mudah gitu ya, tetapi dan Allah tidak menginginkan yang susah. Ketika kita haid ya, lagi haid, keadaannya sedang ngedrop kan kalau haid itu darahnya berkurang gitu ya, lemas, kemudian ternyata terkena COVID, terkonfirmasi positif, lalu lalu diisolasi gitu ya. Kemudian ribet lah gitu ya, ribet kemudian keadaannya ngedrop di infus segala macam. Ini
ya ini sudah waktunya untuk, bebersih gitu ya, sudah waktunya untuk bersuci, padahal kita dalam keadaan lemah, ya. Tidak memaksakan, langsung aja tayamum, ya. Langsung aja tayamum ketika sudah yakin bersih, langsung aja tayamum, kemudian sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya seperti biasa. Ini pernah terjadi ketika, di zaman, para sahabat ya, di zaman Rasulullah, ada seseorang yang, sedang dalam perjalanan ya, entah mungkin dalam peperangan gitu ya, di perjalanan mereka ketika sedang beristirahat, kemudian, eee, ketika tidur si laki-laki ini, bermimpi gitu ya, bermimpi, kemudian dia jadinya junub kan ya. Mimpinya laki-laki ya, bukan kayak kita kita mimpi apa gitu ya. Kalau laki-laki kan mereka biasa bermimpi gitu ya. Kemudian, berarti dia junub. Nah, padahal kepalanya terluka, ya, kepala si laki-laki ini terluka, cukup parah. Kemudian dia minta pendapat temannya, "Bagaimana? Apakah ada keringanan buatku?" Gitu ya, sehingga dibolehkan untuk tidak, mandi ya. Kemudian kata temannya, "Ya tidak bisa, yang namanya junub harus tetap mandi wajib," gitu ya, mandi seperti biasa. Kemudian dia mandi dan meninggal. Ketika berita itu sampai kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan, "Kalian telah membunuh orang itu," gitu ya. Sampai sampai dikatakan seperti itu, "Kalian telah membunuh orang itu." Padahal ada keringanan ketika orang itu mau bebersih dan tidak memungkinkan baginya untuk, mandi wajib, maka dia, bisa tayamum. Atau misalkan orang yang sakit seperti tadi atau, yang alergi dingin ya, tidak kuat dingin, walaupun misalkan mandinya pakai air hangat, tetapi ketika mandinya subuh atau sebelum subuh itu, malah terasa sangat dingin gitu ya bagi bagi, kalau kita habis mandi pakai air hangat itu lagi mandinya enak, hangat, tapi selesai mandi malah sangat dingin. Nah, bagi orang yang alergi dingin itu, apa namanya, maka boleh untuk, tayamum. Karena, kita tidak tahu ya, saya sendiri tidak alergi dingin, eee, bagi mereka yang alergi bisa jadi berakibat fatal gitu ya ketika memaksakan untuk mandi, dalam keadaan seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir gitu. Bagaimana cara menentukan haid ketika darah keluar terus-menerus selama lebih dari 15 hari? Apakah haidnya 15 hari atau bagaimana? Ya, balik lagi yang tadi, haid itu ketika harus ada 5 indikasi tadi, ya harus ada 5 indikasi tadi. Kalau misalkan, haidnya itu ya, haidnya itu pertama ngeflek gitu ya, eee, dilihat dulu ini haid bener, oh ini yang bertanyanya usia sudah gitu ya, usianya, udah kuliah, berarti kan sudah lebih dari 9 tahun, kemudian, apa namanya, tidak habis lahiran, belum nikah ya. Kemudian, dilihat begitu keluar darah pertama kali, coba, dihitung sebelumnya sudah haid dihitung sucinya itu sudah 15 hari apa belum, ya. Seperti tadi misalkan baru bebersih tanggal 10, bersihnya tanggal 10, kemudian tanggal 18 keluar lagi, terus gitu ya, sampai bulan Oktober, ya ada 18, 12 hari kemudian, tanggal 30, sampai, tanggal 10 lagi, ya, sampai tanggal 10 lagi. Nah, itu dihitungnya 15 hari dulu ya, 15 hari suci dulu. Kalau misalkan keluar ngeflek, itu bukan haid karena belum 15 hari, ya belum belum 15 hari. Tapi kalau ternyata, oh sudah 15 hari kok dari bersihnya, ya masa sucinya sudah 15 hari lebih, kemudian haid, ya haidnya sudah 15 hari, ya haidnya sudah 15 hari, maka kalau itu boleh dihitung diambil 15 harinya haid, kemudian sisanya istihadhoh. Ya, sisanya istihadah.
Tapi kalau ternyata darahnya terus-menerus keluar, hitung tadi sucinya 15 hari enggak, kalau belum 15 hari dicek ya, 15 harinya dari mana, minimal 15 hari, oh yang sebelumnya berarti dia bukan haid. Kemudian, dihitung juga 15 hari ini terus-menerus keluar, jumlahnya 24 jam atau tidak. Kalau selama 15 hari ngeflek aja terus gitu ya, ngeflek terus, kemudian ketika dihitung tidak sampai 24 jam dia bukan haid. Terus gimana sholatnya? Ya, kan, tadi kita sudah menyangka kalau itu haid sehingga kita tidak melakukan sholat, maka dihitung ya, dan itu diqodho. Dosa dong nggak sholat? Tidak ya, karena, itu bukan sebuah kesengajaan ya, bukan sebuah kesengajaan. Di hadis yang ke-39 ya, di hadis arba'in itu disampaikan bahwa, eee, Allah tidak mencatat ya, tidak mencatat dosa bagi orang yang khoto'. Khoto' itu salah, tapi salahnya bukan salah dia melakukan sebuah kesalahan, bukan ya, dari yang khoto', salah maksudnya salah sangka ya, salah sangka gitu ya. Kemudian, nisyan, lupa ya, eee itu tidak diambil, salah ya, tidak dicatat sebagai sebuah kesalahan. Karena kita menyangka itu haid, waktunya betul, biasanya haid tanggal 1, keluar juga tanggal 1, oke haid, kita tungguin, ternyata dia cuma ngeflek-ngeflek aja selama 7 hari, dan dihitung durasinya tidak sampai 24 jam, maka berarti dia bukan haid. Maka salat yang terlewat selama 7 hari itu diqodho. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustazah. Untuk yang terakhir mungkin Ustazah ada closing statement untuk saya dan teman-teman? Ya teman-teman, untuk masalah haid, dan serba-serbi istihadhah di sini, memang selayaknya dipelajari, sejak dini ya, ketika menjelang haid gitu ya, dan biasanya itu sangat nempel ya, saya belajar Safinah gitu ya, dari pas mulai belajar, baca ketika khatam, Al-Quran 1 kali misalkan kita belajar, fikih. Nah itu biasanya nempel banget, makanya kan di dalam kitab Safinah seperti itu ya, eee, haram membaca Al-Quran, hamluhu gitu ya, menyentuh Al-Quran, membawanya, membacanya itu ada, itu nempel sekali gitu ya. Padahal ternyata itu harus, dikaji lagi ya, dikaji lagi, saking hati-hatinya sehingga, para ulama menyimpulkan begitu gitu ya. Tetapi ketika kita merujuk ke, kitab-kitab yang lain tidak serta-merta, langsung seperti itu ya. Dan itu nempel sekali, jadi terbawa terus sampai besar ya. Nah, untuk haid dan nifas ini, sering-sering dicek lagi gitu ya, sering-sering dibaca lagi, referensinya minimal teman-teman mempunyai buku, fikih fikih wanita misalkan ya, fikih wanita, walaupun di situ di dalam fikih wanita, ada dalil yang mengatakan bahwa, eee, laisa laisa lil haidi, wan nifasi ya, wan nufasa apa wan nifas, syai'un minal Qur'an ya. Tidak boleh, membaca Al-Qur'an, atau tidak boleh bagi wanita haid ataupun nifas membaca Al-Qur'an, syai'un sedikit pun dari Al-Qur'an gitu. Tetapi di situ ada, keterangannya bahwa yang menyampaikan hadis ini lemah gitu. Nah, untuk haid dan nifas ini sendiri, haid dan istihadhah ya, bukan nifas lagi. Haid dan istihadhah perlu tadi, 5 indikasi tadi ya, 5 indikasi tadi kalau ada, itu kalau teman-teman sudah mencatat tadi dihafalkan ya, dihafalkan, difahami, insyaallah tidak akan salah lagi ya, tidak akan salah lagi. Saya pun sudah melalui salah-salah berkali-kali gitu ya, salah-salah berkali-kali ketika selesai melahirkan, anak kedua, kalau habis capek itu langsung keluar darah. Dan galau gitu ya, bingung ini darah nifas haid apa bukan, nifas apa bukan gitu ya. Dan itu
setiap keluar bingung lagi, setiap keluar bingung lagi gitu ya. Jadi dihafalkan yang 5 poin tadi ya, harus lebih dari 9 tahun, harus suci 15 hari, kemudian tidak lebih dari 15 hari haidnya, kalau 15 hari berarti istihadah, kemudian bukan habis nifas, durasinya harus 24 jam. Nah, rata-rata cukup dengan durasi 24 jam saja ya, cukup dengan durasi 24 jam saja ini 3 hari ini haid, ternyata tidak sampai 24 jam, bukan haid gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Semoga dengan banyaknya kita membaca, insya insyaallah lama-kelamaan insyaallah paham. Walaupun tidak paham sekali langsung, tapi ketika terus-menerus belajar insyaallah Allah kasih hidayah, Allah kasih pemahaman, Allah tambahkan pemahaman. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustazah. Bisa saya simpulkan hasil dari interaksi diskusi kita kali ini antara haid dan istihadah bisa dibedakan dengan 5 indikasi yang sudah disebutkan. Salah satunya yaitu harus melebihi 24 jam atau minimal 24 jam. Kemudian untuk membaca Al-Quran diperbolehkan dengan niat belajar dan tidak ada hadis mengenai kita dilarang untuk memotong kuku dan memotong rambut. Terima kasih banyak Ustazah sudah meluangkan waktu menjawab pertanyaan dari teman-teman, sharing-sharing ilmu mengenai serba-serbi haid dan istihadah. Ini untuk yang terakhir kita ada sertif dari Panitia untuk Ustazah. Karena acaranya udah selesai, terima kasih untuk teman-teman yang udah meluangkan waktunya menyimak podcast kita kali ini. Dan jangan kemana-mana, tunggu lagi bulan depan, pastinya kita akan ada podcast yang lebih menarik dari bulan ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Ustazah Enung, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Kepada teman-teman peserta, kami ingatkan jangan lupa untuk mengisi presensi yang ada di kolom chat. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga ilmu yang diperoleh dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Harta semakin hari akan semakin habis, tetapi ilmu semakin hari akan semakin bertambah. Sekian, mari kita tutup bersama acara kajian kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.